Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi Indonesia akan kehabisan petani pada 2063. Saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani. Pada 1976, 65,8% warga Indonesia bekerja di sektor pertanian. Proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya 28% pada 2019. Survei pertanian antar sensus 2018 menunjukkan dari 33,4 juta petani di Indonesia, hanya 2,6% yang berusia di bawah 25 tahun dan 12,3% berusia antara 25 hingga 34 tahun. Selebihnya adalah petani berusia 35 tahun ke atas. Minimnya anak muda yang mau meneruskan usaha pertanian juga terjadi di desa-desa lumbung padi di Jawa Barat. Salah satunya di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Mau petani karena dalam lapangan pekerjaannya gitu, dalam melakukan kerjanya. Capek, panas, ya pokoknya berat lah gitu kalau yang belum terbiasa di lapangan seperti itu. Menurut saya sih pekerjaan pertanian itu berat banget ya Mas. Karena kan harus turun langsung gitu ke sawah, langsung ke kebun, kayak gitu. Hampir 80% dari sekitar 4.000 warga Desa Muara berasal dari rumah tangga petani. Namun tak sampai 10% di antara mereka merupakan petani berusia di bawah 35 tahun. Kalau petani di sini rata-rata usianya usia tua semua, karena kalau anak-anak mudanya sebagian besar ada yang nyari kerjaan ke luar daerah, ke Karawang, cari kerjanya di pabrik, ada yang sekolah juga. Jadi penerus-penerus pertanian di Desa Muara ini semakin sedikit. Ya sebenarnya harus nerusin lah gitu, jadi supaya jangan hilang gitulah untuk masa-masa sekarang gitu. Alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sedikitnya anak muda yang berminat melanjutkan usaha pertanian. Pada 2020, rata-rata upah pekerja di bidang pertanian paling kecil dibanding sektor lainnya, yakni hanya 1,9 juta rupiah per bulan. Angka ini jauh di bawah sektor pertambangan yang rata-rata memberikan 4,4 juta rupiah dan perbankan 4,1 juta rupiah per bulan. Mengapa yang menanam yang miskin? Ini menarik nih, mengapa yang menanam itu yang susah? Logikanya kan mereka yang menanam ini yang memproduksi, yang menghasilkan bahan dasar tadi itu harusnya punya keuntungan yang lebih besar. Tetapi ternyata keuntungan ini dirasakan manfaatnya oleh middleman, tengkulak yang bermain di tengah dan mereka yang bermain di pasar. Bayu menambahkan pemerintah saat ini banyak memberi bantuan saprotan atau sarana produksi pertanian, termasuk memperkenalkan teknologi terbarukan. Tetapi menurut Bayu, menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti pertanian tak cukup dilakukan dengan iming-iming memberi traktor dan subsidi pupuk. Pemerintah perlu memberikan akses tanah yang adil bagi petani, memangkas rantai distribusi, dan mengendalikan harga produk pertanian di pasar agar mereka yang menanam menjadi pihak yang mendapat paling banyak keuntungan. Satrio Adi, Probokusartoyo, Karawang, Jawa Barat.